Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih di mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis di pertemuan ke-8 dengan materi kita di pertemuan ke-8 ini adalah tentang teori distribusi sampling. Masih bersama saya Repanda Sayoga, salah satu dari dosen STEI Al-Amar Subang. Oke. Distribusi sampling. Oke, sebelum ke sampling pasti kita ke populasi terlebih dahulu. Oke. Definisi populasi ya. Sebelum ke sampling kita masuk ke definisi populasi dulu. Populasi itu adalah keseluruhan pengamatan yang ingin diteliti atau yang menjadi perhatian kita. Jadi, yang namanya populasi itu tidak semuanya populasi, tapi populasi itu yang kita akan teliti, yang akan menjadi perhatian kita. Itu yang disebut dengan populasi penelitian. Oke. Banyaknya pengamatan dalam populasi itu disebut ukuran populasi. Banyaknya pengamatan dalam populasi itu disebut ukuran populasi. Itu disingkat dengan N besar. Simbolnya dengan N besar. Jenis populasi itu ada dua, yaitu populasi berhingga atau terbatas, dan populasi tak berhingga atau tidak terbatas. Sehingga kalau yang terbatas itu mempunyai nilai N-nya. Sementara kalau yang tak terhingga, dia tidak mempunyai nilai N. Artinya N itu tak hingga. Bukan, ya jadi N itu tak hingga nilainya. Lalu ada juga karakteristik populasi, di mana itu adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu populasi. Misalnya, ada jenis kelamin, kerjaan. Kita mau meneliti tentang apa dulu nih? Mau tentang jenis kelamin, pekerjaan, umur, terus pendidikan, dan lain-lain. Hasil pengukuran karakteristik populasi disebut parameter populasi. Misalnya ada mean, rata-rata, ada standar deviasi, dan variansi, dan lain-lain. Itu untuk populasi. Sebenarnya populasi ini sudah diajarkan di statistik ekonomi di semester 2 kalau tidak salah. Ya. Lanjut, nah baru kita ke definisi sampel. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Nah, misalkan, contohnya gini. Misal kita mau mencoba mencicipi kue bolu ulang tahun misalkan. Untuk mencicipi aja kan kita cukup hanya satu potong. Kalau semuanya itu berarti bukan mencicipi. Kalau mencicipi itu pasti satu potong doang. Nah, untuk satu potong itu disebut dengan sampel. Jadi dari sampel itu kita bisa tahu, oh bolu ini enak nih, oh bolu ini kurang ini, bolu ini nggak enak atau sebagainya. Jadi sampel ini yang apa dari populasi. Ya. Banyaknya pengamatan dalam sampel itu disebut ukuran sampel. Nah, ini simbolnya N. Tadi kalau ukuran populasi itu simbolnya N besar ya, kalau ukuran sampel itu N-nya kecil simbolnya. Jenis sampel itu ada dua, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Lalu sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu sampel disebut karakteristik sampel. Misalnya jenis kelamin, tadi pekerjaan, umur, dan lain-lain. Hampir sama dengan populasi karena ini bagian dari populasi. Hasil pengukuran karakteristik sampel disebut statistik sampel, misalnya rata-rata,
simpangan baku dan variansi dan lain-lain. Itu untuk populasi dan sampel. Ini perbedaan populasi dan sampel. Kita lihat di sini perbedaannya. Dilihat dari ukurannya, populasi itu menggunakan N besar simbolnya, sementara sampel itu adalah N kecil. Kalau dari ukuran karakteristik, populasi menggunakan parameter, sementara sampel itu statistik. Untuk ukuran pemusatan, populasi menggunakan means, atau di sini dilambangkan dengan mu, sementara sampel, means-nya itu menggunakan X bar. Untuk ukuran penyebarannya, atau simpangan bakunya, ke populasi, ya simbolnya menggunakan sigma, sementara kalau sampel itu menggunakan S. Untuk jenisnya, populasi itu ada berhingga dan tak hingga yang tadi ya. Sementara untuk sampel itu ada yang kecil dan sampel yang besar. Gitu. Oke, kita masuk ke distribusi sampling. Definisinya, yaitu sampel diambil digunakan untuk menghitung statistik yang dapat menyimpulkan parameter populasi. Sehingga distribusi probabilitas dari suatu statistik disebut distribusi sampling. Jadi distribusi probabilitas dari suatu statistik itu disebutnya distribusi sampling. Nah, ini definisinya. Kan ini kita menggunakan beberapa sampel. Sampel pertama berarti X bar pertama, X bar 1, dan S1, dan seterusnya. Sehingga ini kalau kan sampai 10 sampelnya, berarti kalau sampai 10, berarti sampai X bar 10. Tuh. Ini disebut sebagai distribusi statistik atau yang disebut distribusi sampel yang tadi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis distribusi sampling. Ada 4. Yang pertama distribusi sampel rata-rata. Bila populasi dengan rata-rata, mu X dan simpangan baku sigma X diambil sampel berukuran N secara berulang tanpa pengambilan, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai rata-rata. Jadi mu X bar itu akan sama dengan mu X. Sementara simpangan bakunya untuk populasi terbatas, mu X bar itu sama dengan mu X dibagi akar dari N dikali dengan akar dari N besar dikurangi N kecil, seperti ini. N ini tadi banyaknya apa? Populasi dikurangi sampel dibagi N dikurangi 1, N besar dikurangi 1. Sementara untuk populasi tidak terbatas, mu X sama dengan mu X dibagi akar dari N. Oke. Untuk saat ini kita hanya sebatas teorinya saja, karena tidak akan muat untuk satu pertemuan kalau beserta contoh soalnya. Nah, tadi itu untuk apa sih untuk mencari tadi? Nah, itu untuk mencari Z. Jadi, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata X, mu X, dan simpangan baku sigma X diambil sampel berukuran besar N lebih besar dari 30 secara berulang atau tanpa pengambilan, maka distribusi sampel rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku. Nah, Z. Nah, ini kita mencari Z hitung kalau di sini. Z hitungnya ini rumusnya. X bar dikurangi mu X bar dibagi mu X bar. Itu. Ini untuk distribusi sampel rata-rata. Berikutnya ada distribusi sampel proporsi. Ini bila populasi yang mengandung jenis P sebanyak X, maka proporsi X dibagi N jika dari proporsi tersebut diambil sampel berukuran N mengandung proporsi X dibagi N dan sampel diambil secara berulang
Maka statistik P bar itu sama dengan X dibagi N. Bersifat acak sehingga memiliki suatu distribusi. Rata-ratanya yaitu mu pakai P ya, kalau proporsi itu pakai P. Mu P bar itu sama dengan mu P sama dengan X dibagi N. Kalau deviasinya ini rumusnya, ini untuk populasi terbatas dan ini populasi tidak terbatas. Nah, sehingga sama tadi ya, fungsinya yaitu untuk mencari nilai Z. Nilai Z-nya ya ini, rumusnya. Nanti nilai Z hitung ini akan dibandingkan dengan Z tabel. Selanjutnya, nah, berbeda dengan yang tadi, ini jika distribusi sampel dua beda rata-rata. Jadi populasinya itu ada dua. Kalau yang tadi kan populasinya hanya satu. Mana? Sebentar. Nah, kalau yang ini distribusinya hanya populasinya hanya satu. Sementara untuk yang bagaimana kalau yang populasinya ada dua? Nah, maka menggunakan yang ini. Nah, jadi populasinya ada dua, sehingga X bar 1 itu akan dikurangi X bar 2. Nah, ini cara deviasinya, rumusnya. Rumus ini akan digunakan untuk sama seperti tadi menghitung nilai Z. Z hitung. Z hitung ini adalah rumusnya. Oke, ya. Selanjutnya ini untuk dua populasi dua juga dengan yang beda proporsi. Yang beda proporsi dengan dua populasi. Sehingga P1 bar itu dikurangi P2 bar. Rata-ratanya ini, sehingga standar deviasinya ini. Sehingga diperoleh adalah untuk nilai Z hitungnya, rumusnya menggunakan ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini hanya sebatas teorinya saja, karena kalau tadi ya rumus-rumus yang tadi, jadi ada 4 distribusi sampling tadi, jenis-jenisnya. Yang pertama tadi ada distribusi sampel rata-rata. Yang kedua ada distribusi sampel proporsi. Ini kalau satu populasi. Nah, kalau dua, ada distribusi sampel dua beda rata-rata, dan ada distribusi sampel dua beda proporsi. Oke. Dan ini hanya sebatas teori. Jadi kalau kita membahas dengan contoh soal itu akan tidak cukup untuk satu pertemuan. Gitu. Oke. Seperti biasa untuk tugas silakan nanti lihat di LMS, dikerjakan karena tugas merupakan tugas nanti termasuk ke dalam kehadiran. Jadi mengumpulkan tugas artinya dia hadir. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan ke-9 berarti ya. Selanjutnya, pertemuan 9 minggu depan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.